Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Dunia MotoGP kembali diguncang kabar panas yang berembus dari balik garasi dua tim pabrikan raksasa, Ducati dan Yamaha. Sorotan tertuju pada Francesco Bagnaia yang gagal finish dalam balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025, serta rumor yang kian kencang tentang kemungkinan kepindahannya ke tim Monster Energy Yamaha pada musim 2026. Kegagalan Bagnaia menyelesaikan balapan menjadi titik balik yang memperlihatkan retaknya suasana internal Ducati. Tak hanya karena hasil buruk sang juara dunia 2 kali, tetapi juga karena sorotan besar yang kini berpindah ke rekan setim barunya, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim pabrikan asal Italia itu, Marquez tampil memukau dan konsisten di papan atas, mencuri perhatian media dan sponsor, serta yang terpenting tampaknya mulai mendapat prioritas dalam pengembangan motor. Hal ini memunculkan kegelisahan dalam kubu Bagnaia. Sejumlah sumber internal menyebut bahwa sang pembalap mulai merasa tersisihkan. Padahal, Bagnaia adalah sosok penting di balik dominasi Ducati pada musim 2023 dan 2024, di mana ia berhasil merebut 2 gelar juara dunia berturut-turut. Situasinya tidak sehat bagi Bagnaia. Dia melihat bagaimana dukungan terhadap Marquez begitu besar, sementara kontribusinya di masa lalu seakan terlupakan, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini memicu spekulasi tajam mengenai masa depan Bagnaia. Beberapa media Italia dan Spanyol bahkan menyebut bahwa Yamaha sudah melakukan pendekatan serius. Tim pabrikan Jepang itu memang tengah menjalani fase restrukturisasi dan bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim mengecewakan. Salah satu sinyal besar datang dari Fabio Quartararo sendiri. Pembalap andalan Yamaha itu menunjukkan sikap terbuka atas kemungkinan berduet dengan Bagnaia. Quartararo, yang dikenal sebagai sosok kompetitif namun kolaboratif, menyatakan tidak keberatan jika Yamaha merekrut rival beratnya tersebut. Saya siap bekerja sama dengan siapapun selama itu demi kebaikan tim. Jika Bagnaia datang ke Yamaha, saya yakin kami bisa membentuk kombinasi yang sangat kuat, ujar Quartararo usai MotoGP Prancis. Quartararo sendiri menunjukkan performa menjanjikan belakangan ini, terutama saat ia berhasil finish kedua di MotoGP Spanyol beberapa pekan sebelumnya. Prestasi itu terasa spesial mengingat motor Yamaha masih tertinggal secara teknis dibandingkan Ducati dan KTM. Hasil tersebut menandakan bahwa potensi tim asal Iwata itu belum habis, dan hanya membutuhkan pembalap top serta pengembangan motor yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Dari sisi Bagnaia, meski belum ada pernyataan resmi, sinyal keterbukaan terhadap peluang di luar Ducati mulai terlihat. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan pentingnya merasakan dukungan penuh dari tim dan tidak menutup kemungkinan mengevaluasi masa depannya setelah musim 2025 berakhir. Di MotoGP, dinamika bisa berubah cepat. Yang terpenting adalah berada di tempat di mana saya bisa maksimal dan merasa dihargai, kata Bagnaia dalam wawancara dengan Sky Sport Italia. Jika transfer ini benar terjadi, maka MotoGP 2026 akan menyajikan salah satu duet paling ikonik dan kuat dalam dekade terakhir, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia di bawah bendera Yamaha Monster Energy. Kombinasi dua juara dunia ini bisa menghidupkan kembali kejayaan Yamaha, yang terakhir kali merasakan gelar lewat Quartararo pada 2021. Lebih dari sekadar kolaborasi dua pembalap top, transfer ini akan membawa dampak besar bagi peta kekuatan MotoGP. Kehilangan Bagnaia bisa menjadi pukulan berat bagi Ducati, terutama jika Marquez belum mampu mengamankan gelar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yamaha akan mendapat dorongan besar dalam hal pengalaman, data pengembangan, dan daya tarik komersial. Para pengamat pun mulai memberikan analisis tentang skenario ini. Carlo Pernat, salah satu analis senior MotoGP, menyebut bahwa perpindahan Bagnaia ke Yamaha bukan hal yang mustahil. Jika Bagnaia merasa tidak lagi menjadi prioritas, dan Yamaha bisa memberikan motor yang kompetitif serta posisi sentral dalam pengembangan, maka transfer ini bisa jadi langkah terbaik dalam karirnya, ujar Pernat. MotoGP 2026 pun diprediksi akan menjadi musim penuh kejutan, drama, dan rivalitas baru.
Dengan kemungkinan bersatunya dua rival berat dalam satu garasi, atmosfer tim Yamaha akan menjadi sorotan besar. Namun melihat karakter Quartararo yang terbuka dan Bagnaia yang dewasa secara profesional, banyak yang percaya mereka bisa bekerja sama dan mendorong Yamaha kembali ke puncak. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi baik dari Yamaha maupun dari Bagnaia. Namun dengan situasi internal Ducati yang makin tegang, dan ambisi Yamaha yang sedang membara, hanya tinggal menunggu waktu sebelum rumor ini menjadi kenyataan. MotoGP, seperti biasa, tidak pernah sepi dari drama dan saga Quartararo Bagnaia bisa menjadi cerita paling menarik untuk musim-musim mendatang. Fabio Quartararo raih pole position di MotoGP Prancis 2025. Ungkap rahasia sukses dan update Yamaha YZR-M1. Suasana di sirkuit Bugatti Le Mans memuncak ketika pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo, sukses merebut pole position dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025. Rider Monster Energy Yamaha itu mencetak waktu tercepat dengan catatan 1 menit 29,324 detik, mengungguli Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dan Alex Marquez dari Gresini Racing. Ini menjadi pole position perdana Quartararo di musim 2025 dan terasa lebih istimewa karena diraih di depan publik sendiri, di sirkuit yang begitu bersejarah bagi karir sang juara dunia MotoGP 2021. Kesuksesan Quartararo tidak datang begitu saja. Dalam sesi wawancara usai kualifikasi, pembalap berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa performa apiknya tidak lepas dari pembaruan besar yang dilakukan Yamaha terhadap motor YZR-M1 mereka. Setelah menghadapi tantangan berat di awal musim, tim pabrikan asal Iwata itu melakukan serangkaian uji coba di Jerez 2 pekan lalu yang ternyata membuahkan hasil signifikan. Sejujurnya, motor kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah tes di Jerez, kami mendapatkan paket aerodinamika baru dan revisi pada sistem elektronik yang membuat motor lebih responsif, terutama saat keluar dari tikungan. Ini benar-benar membantu saya mencetak waktu lebih cepat, ujar Quartararo. Update tersebut mencakup fairing baru dengan desain lebih ramping, peningkatan pada rear-deheg device, serta penyempurnaan pada kontrol traksi dan engine braking. Yamaha juga memperkenalkan mapping mesin terbaru yang membuat power delivery lebih halus namun tetap bertenaga di setiap level RPM. Sesi kualifikasi berlangsung ketat sejak awal. Marc Marquez sempat memimpin dengan catatan waktu impresif 1 detik 29,581. Namun Quartararo berhasil membalas dengan putaran sempurna di akhir sesi. Marquez, yang kini membela tim Ducati Lenovo setelah berpisah dengan Honda pada 2024, harus puas di posisi kedua dengan selisih 0,140 detik. Saya sudah memberikan yang terbaik, tapi Fabio luar biasa hari ini. Saya merasa nyaman dengan Ducati, dan besok kami akan coba menyerang sejak awal, kata Marquez yang tetap tersenyum meski gagal merebut pole. Sementara itu, kejutan datang dari Alex Marquez yang berhasil menempatkan motor satelit Gresini Racing di posisi ketiga. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil konsisten sepanjang sesi dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar kuda hitam. Senang rasanya bisa start dari barisan depan. Motor kami mungkin tidak sekuat pabrikan, tapi kami bekerja sangat keras dan hasilnya mulai terlihat, ujar Alex Marquez. Bagi Quartararo, kunci sukses hari ini bukan hanya pada motor dan strategi, tetapi juga faktor psikologis. Dukungan puluhan ribu fans di tribun menjadi motivasi tersendiri baginya. Saya tidak bisa menjelaskan betapa berartinya dukungan dari fans Prancis. Mereka luar biasa. Energi mereka memberi saya dorongan ekstra untuk tampil maksimal, katanya dengan mata berkaca-kaca. Cuaca juga menjadi faktor penting. Langit Le Mans cerah sepanjang sesi kualifikasi, dengan suhu lintasan mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini sangat ideal bagi Yamaha yang biasanya kesulitan ketika temperatur lintasan rendah. Musim 2024 bukanlah musim yang mudah bagi Yamaha dan Quartararo. Mereka hanya sekali naik podium dan finish di luar 10 besar pada 5 balapan pertama musim lalu. Namun kini, angin perubahan mulai terasa. Dengan update teknis dan pendekatan yang lebih agresif dari tim teknis Yamaha, mereka tampaknya siap kembali menjadi penantang utama. Manajer teknis Yamaha, Massimo Meregali,
juga menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras tim yang tanpa henti mengembangkan motor selama musim dingin dan awal tahun 2025. Kami tidak puas dengan hasil musim lalu. Itulah mengapa kami membawa banyak perubahan tahun ini. Kami masih dalam proses, tapi pole position hari ini menunjukkan kami ada di jalur yang tepat, ujar Meregali. Dengan posisi start terdepan, Quartararo kini membidik kemenangan di balapan utama minggu besok. Ini akan menjadi kemenangan perdananya di musim ini jika berhasil direalisasikan, sekaligus mengakhiri puasa kemenangan yang telah berlangsung sejak MotoGP Mandalika 2023. Pole position adalah langkah awal, tapi tujuan utama adalah kemenangan. Saya tahu akan sulit karena Alex Marquez, dan banyak pembalap lainnya punya kecepatan yang sangat kompetitif. Tapi dengan motor seperti ini, saya percaya diri, tutur Quartararo. Balapan di Le Mans diprediksi akan berlangsung ketat, dengan Ducati, Aprilia, dan KTM juga menunjukkan kecepatan solid sepanjang akhir pekan. Namun, di tengah persaingan sengit, harapan publik Prancis kini kembali menyala, menyaksikan putra kebanggaan mereka berjuang untuk berdiri di podium tertinggi. Fabio Quartararo bongkar dua rahasia kecepatan di praktik MotoGP Prancis 2025, menempel Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, nama Fabio Quartararo kembali mencuri perhatian. Pembalap asal Prancis ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut tipis dari Marc Marquez yang menorehkan waktu tercepat di sesi tersebut. Penampilan ini tidak hanya menegaskan kehebatannya, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dari performa Yamaha YZR-M1 yang ia tunggangi. Quartararo yang dikenal dengan julukan El Diablo ini memang selalu menjadi sorotan, terutama ketika tampil di tanah kelahirannya. Namun, hasil pada latihan bebas kali ini tampaknya lebih istimewa lagi karena ia berhasil menempel Marquez, yang seringkali dikenal sebagai salah satu pembalap dengan kecepatan luar biasa, terutama di sirkuit-sirkuit seperti Le Mans yang menantang. Hasil 1 menit 30,032 detik yang diraihnya pada sesi praktik pertama ini, bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah tanda bahwa Quartararo bersama Yamaha YZR-M1 sedang berada dalam performa terbaik mereka. Lebih penting lagi, penampilan tersebut juga mengonfirmasi bahwa tim Monster Energy Yamaha semakin memperbaiki paket motornya, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan pada beberapa seri awal musim. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil gemilang Quartararo kali ini adalah peningkatan performa yang signifikan pada motor Yamaha YZR-M1 dibandingkan dengan yang ia gunakan di seri sebelumnya di Jerez. 2 pekan lalu di sirkuit Jerez, Quartararo sukses meraih podium dan pole position, yang menunjukkan adanya perkembangan pada motor Yamaha. Namun, performa yang ditunjukkan di Le Mans sepertinya jauh lebih baik, dengan 2 faktor utama yang menjadi kunci di balik pencapaian tersebut. Salah satu rahasia besar di balik performa api Quartararo di praktik MotoGP Prancis 2025 adalah mesin baru yang dibawa oleh Yamaha. Mesin yang lebih bertenaga ini terbukti mampu meningkatkan kinerja motor secara keseluruhan, memberikan tambahan tenaga yang dibutuhkan untuk bertarung dengan para rival terkuat di kelas MotoGP. Perubahan pada mesin tersebut memungkinkan Quartararo untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik di trek dengan karakteristik yang berbeda, seperti sirkuit Bugatti Le Mans yang terkenal dengan sejumlah tikungan teknikal dan panjangnya lurus yang menuntut kecepatan maksimum. Namun yang menarik adalah meskipun mesin baru ini memberikan tambahan tenaga, Yamaha berhasil mempertahankan karakter motor yang sudah terbukti sukses bagi Quartararo. Mesin baru ini bagus, perubahannya tidak berdampak di area lain. Jadi ini sangat bagus, ujar Quartararo dengan penuh keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa Yamaha berhasil menjaga keseimbangan antara peningkatan tenaga dan keandalan motor, tanpa mengorbankan faktor-faktor lain yang penting bagi performa keseluruhan. Menurut Quartararo, mesin yang lebih bertenaga ini tidak merusak keseimbangan motor di sektor lain, yang justru menjadi faktor utama mengapa ia dapat tampil maksimal di Le Mans. Perubahan ini memberi dampak positif pada pengaturan mesin dan kestabilan motor, yang semakin mempercanggih strategi balap yang diterapkan oleh Quartararo di setiap sesi latihan. Selain mesin baru, faktor kedua yang membuat Yamaha YZR-M1 semakin kompetitif di sirkuit Bugatti Le Mans adalah kondisi grip aspal yang sangat baik.
Grip yang lebih tinggi dari aspal di sirkuit ini memberikan keuntungan besar bagi motor Yamaha, yang sejak dulu dikenal sangat bergantung pada kualitas grip untuk menunjukkan performa terbaiknya. Le Mans memiliki aspal dengan level grip yang cukup tinggi. Ia menjadi kunci bagi Quartararo dalam menjaga kecepatan dan kestabilan motornya di setiap tikungan. Level grip di sini sangat bagus, dan ini adalah salah satu alasan mengapa kami sangat kuat, tambah Quartararo. Bukan berarti kami akan selalu memiliki hasil yang sama di semua trek, tapi kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini. Quartararo menegaskan bahwa meskipun kondisi grip aspal sangat mendukung, tidak berarti mereka akan mendapatkan hasil yang serupa di semua sirkuit. Namun, untuk saat ini, kondisi di Le Mans sangat menguntungkan bagi Yamaha YZR-M1. Keunggulan grip ini menjadi faktor penentu bagi Yamaha, terutama pada tikungan-tikungan teknikal yang seringkali menjadi titik kritis di sirkuit seperti Le Mans. Dengan motor yang stabil dan grip yang sangat baik, Quartararo bisa lebih agresif dalam mengambil garis balap, mengoptimalkan akselerasi, dan menekan waktu lap untuk mendapatkan hasil terbaik. Keberhasilan Quartararo menempel Marc Marquez di sesi latihan bebas ini membuka peluang besar bagi pembalap asal Prancis untuk meraih podium di MotoGP Prancis 2025. Mengingat ia selalu tampil kuat di sirkuit rumahnya, peluang untuk meraih kemenangan atau podium di sini semakin terbuka lebar. Apalagi, dengan mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang mendukung, Quartararo kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Marc Marquez yang selalu tampil kuat di Le Mans tentu tidak akan membiarkan Quartararo menguasai podium begitu saja. Persaingan di MotoGP Prancis 2025 diprediksi akan semakin sengit dengan hadirnya pembalap-pembalap top yang semuanya ingin meraih kemenangan di sirkuit bersejarah ini. Namun, yang pasti, dengan performa Yamaha YZR-M1 yang semakin membaik, Quartararo kini memiliki peluang besar untuk menunjukkan potensi terbaiknya dan meraih hasil maksimal di rumah sendiri. Segalanya akan tergantung pada bagaimana ia dan tim Yamaha dapat memaksimalkan setiap sesi balapan, menjaga kecepatan dan kestabilan, serta melawan para rival terberatnya. Dengan dua rahasia kunci, mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang sangat baik, Fabio Quartararo siap menjadi ancaman serius bagi setiap pembalap di MotoGP Prancis 2025. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kembali menelan hasil yang mengecewakan di MotoGP 2025. Kali ini, frustrasi datang setelah ia gagal menyalip Fabio Quartararo dalam balapan utama Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu harus puas finish di posisi ketiga, dan mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap performa motor Desmosedici GP24, yang kembali menunjukkan kelemahannya, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Kegagalan Bagnaia menyalip Quartararo bukan karena kurang agresif atau kehabisan tenaga, tetapi karena motor Ducati yang ditungganginya tidak mampu memberikan dorongan yang cukup saat keluar dari tikungan, salah satu aspek krusial dalam lintasan teknikal seperti Jerez. Padahal, Jerez merupakan trek yang biasanya cukup bersahabat bagi karakteristik Ducati. Namun tahun ini, masalah teknis tampaknya kembali menghantui pabrikan asal Italia itu. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Bagnaia dengan nada kecewa dalam konferensi pers usai balapan. Bagnaia sebenarnya sempat menunjukkan potensi kuat di awal balapan. Ia mengaku cukup puas dengan 3 hingga 4 lap pertama, di mana perasaannya terhadap motor terasa baik dan kecepatannya kompetitif. Namun semuanya berubah saat ia terjebak di belakang Quartararo. Sejak saat itu, upayanya untuk naik posisi seolah menemui jalan buntu. Saya cukup senang pada 3 atau 4 lap pertama, kecepatan dan perasaan saya sangat bagus, tetapi begitu saya tiba di Fabio Quartararo, saya tidak mempunyai peluang untuk menyalip, tambahnya. Masalah utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah kurangnya akselerasi keluar tikungan, yang menjadi kelemahan mencolok GP24 dibanding pendahulunya. Hal ini membuat Ducati sulit bersaing dalam situasi stop and go atau ketika harus keluar dari tikungan lambat, momen di mana motor seharusnya bisa melepaskan tenaga maksimal. Padahal, salah satu kekuatan utama motor Ducati di musim-musim sebelumnya adalah kemampuannya meledakkan torsi dengan cepat saat keluar dari tikungan.
Setiap kali saya mencoba mendekat, saya kehilangan grip dan akselerasi. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan yang konsisten dan tetap dekat dengan pembalap di depan. Saya merasa motor tahun ini tidak memberikan traksi yang sama seperti sebelumnya, ungkap Bagnaia. Masalah ini semakin menyulitkan Bagnaia karena persaingan di MotoGP 2025 sangat ketat. Sementara Marc Marquez tampil sensasional dengan Desmosedici GP24 yang sama dan memenangkan 3 balapan, Bagnaia justru tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Terlebih, tekanan internal semakin kuat karena Alex Marquez dari Gresini Racing juga menggunakan motor GP24 lama, kerap mengungguli Bagnaia di berbagai balapan, termasuk menjadi pemenang di Jerez akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di padek Ducati. Apakah pengembangan GP24 hibrid benar-benar membawa kemajuan, atau justru membuat motor semakin sulit dikendarai oleh gaya balap tertentu seperti milik Bagnaia? Para analis menyebut bahwa Ducati GP24 kini menjadi motor yang sangat bertenaga tapi sulit dijinakkan. Dengan power delivery yang kasar dan cengkeraman yang kurang stabil di keluar tikungan, motor ini menuntut gaya membalap ekstrim yang cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, yang dikenal agresif dan mampu mengatasi motor liar. Sementara itu, Bagnaia lebih mengandalkan kestabilan dan presisi, sesuatu yang sulit didapatkan dari karakteristik GP24 saat ini. Bagnaia adalah pebalap yang sangat teknikal. Dia butuh motor yang halus dan stabil untuk mengeluarkan performa terbaik. Sayangnya, GP24 hibrid tampaknya lebih cocok untuk pebalap bertipe fighter seperti Marc Marquez, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini menempatkan Bagnaia dalam dilema besar. Sebagai pebalap utama tim pabrikan, ia seharusnya menjadi tolok ukur pengembangan motor. Namun dengan hasil yang terus tertinggal dari rekan-rekan sesama pengguna Ducati, posisi dan pengaruhnya dalam pengembangan motor bisa saja tergeser. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati memang gencar berinovasi. Namun kali ini, arah pengembangan yang terlalu fokus pada peningkatan tenaga dan kecepatan lurus justru mengorbankan aspek penting lain, yakni akselerasi yang mulus dan kestabilan saat keluar tikungan. Jika tidak ada penyesuaian cepat, Ducati bisa kehilangan keunggulannya di paruh musim kedua, apalagi rival seperti Yamaha dan KTM mulai menemukan bentuk terbaik mereka. Saat ini, Bagnaia dan tim Ducati Lenovo harus bekerja keras untuk mengevaluasi setup dan strategi pengembangan selanjutnya. Seri-seri berikutnya seperti Le Mans dan Mugello akan menjadi ujian berat, sekaligus kesempatan pembuktian apakah tim ini bisa memperbaiki kekurangan GP24 dengan cepat, atau harus menerima musim transisi yang penuh tantangan. MotoGP adalah permainan marin tipis, dan ketika motor tidak merespon seperti yang diharapkan, frustasi bisa dengan cepat berubah menjadi krisis. Untuk Bagnaia, balapan di Jerez bukan hanya soal kegagalan naik podium tertinggi, tapi juga peringatan dini bahwa musim 2025 bisa saja menjadi musim terberatnya sejak menjejak kelas Premier. Apakah Ducati akan menyesuaikan pengembangan GP24 untuk mengakomodasi kebutuhan Bagnaia? Atau justru akan terus mengarahkan motor sesuai gaya balap Marquez? Jawabannya bisa menentukan masa depan dominasi Ducati, dan posisi Bagnaia sebagai jantung proyek tersebut.